Hai teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yulia. Nah teman-teman, seperti biasa nih, di pagi hari aku mau nge-share lagi aktivitas aku. Dan ini untuk warungnya udah buka ya teman-teman. Terus mohon maaf tadi aku nggak ngerekod siap-siap di warungnya, karena kalau sambil ngerekod itu kayaknya lama banget gitu ya teman-teman. Nah dan ini suasana pagi hari di tempat aku nih udah pada sepi ya, karena anak-anak udah pada berangkat sekolah. Jadi bener-bener sepi ya teman-teman. Nanti ramenya tuh kalau anak-anak udah pada pulang sekolah, anak TK, SD, SMP udah pasti lewat sini ya teman-teman. Nah dan alhamdulillah ini semuanya udah ready. Lanjut di sini aku mau masak dulu ya teman-teman, karena aku juga belum masak nih. Kebetulan barusan ada ibu mertua nganterin kangkung. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak masak-masak kangkung. Nah sekarang aku perdana lagi nih masak kangkung semenjak kesini. Nah dan ini kangkungnya juga udah nggak ada akar-akarnya gitu, katanya ibu mertua metik langsung gitu ya teman-teman. Jadi diambilinnya cuman atasnya doang, atau apa ya disebutnya kalau di Sunda tuh pucuknya doang gitu ya teman-teman. Nah dan ini kangkungnya mau aku siangin dulu, takutnya ada ulet, ada kotoran-kotorannya kayak gitu. Nanti habis ini mau langsung aku cuci. Nah di sini untuk bumbunya aku cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai aja ya teman-teman. Untuk tomat aku skip dulu karena aku males banget mau ke warung nih. Karena semuanya udah ready, udah beres. Terus ini mau masak kangkung tapi nggak ada tomatnya. Biasanya tuh ada bang sayur lewat tapi udah kesiangan ya teman-teman. Jadi ya udahlah, di sini aku pakein bawang merah sama bawang putih aja. Ini untuk bawang putihnya aku cincang kayak gini. Sebenarnya kalau masak ada salah satu yang kurang, biasanya tuh rasanya beda ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kerasa gurih sama pedesnya gitu. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman pagi ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya teman-teman. Nah dan ini untuk ngiris-ngiris bawangnya udah. Lanjut di sini aku mau numis dulu nih untuk wajannya. Mohon maaf ya, ini kayak kelihatan bekas karena emang bekas ya. Barusan tuh aku habis masak cabe buat seblak gitu ya teman-teman. Jadi nggak aku cuci dulu biar ada apa ya, biar kerasa pedasnya gitu, karena ini kan bekas cabai juga. Nah ini untuk bumbunya udah matang, tinggal dimasukin aja kangkungnya. Oh ya untuk cabenya di sini aku pakai cabai yang buat bumbu seblak ya teman-teman, yang udah aku halusin kayak gitu, karena aku mau beli dulu ya, mager gitu ya teman-teman. Udah agak siangan gini, ya udahlah nggak apa-apa kayak gini dulu aja. Ini tuh bener-bener kelihatannya pucet banget ya. Tapi nggak apa-apa, ini rasanya lumayan enak kok, pedes gurih kayak gitu. Nah ini aku nggak tambahin air ya teman-teman, tadi aku tambahin cuman sedikit aja. Oke lanjut, di sini aku mau numis kangkung yang kedua kalinya nih buat Rafan ya, karena barusan aku nanya Rafan, katanya pengen tapi nggak mau diapa-apain, pengen kayak mama aja, yang penting nggak dipakein cabai katanya. Aku nggak tahu juga sih ini mau dimakan apa enggak, karena Rafan itu nggak terlalu suka sama sayur kangkung gitu ya teman-teman. Nah oke, ini dia untuk kangkungnya udah jadi. Aduh mohon maaf nih, kayaknya kelihatan gak enak banget gitu ya dilihatnya. Nah teman-teman, ini udah di siang hari, aku mau beli buah-buahan dulu karena stok es kulkul aku udah bener-bener habis, tinggal beberapa biji doang. Ya udahlah nih kita beli dulu. Dan tadi kita nggak ngerekod beli buah-buahannya teman-teman. Lanjut aja nih, udah sampai rumah. Cepet banget ya, karena emang buru-buru gitu. Nih kita belinya cuma strawberry, semangka, sama melon aja. Untuk buah-buahan yang lainnya nanti nyusul ya teman-teman. Nah dan ini untuk stroberinya aku rendam dulu pakai air garam. Terus sekarang aku mau ngupas-ngupasin dulu melon sama semangkanya. Nah kenapa aku beli melonnya 3 biji, karena di sini tuh anak-anak pada doyan banget sama melon ya teman-teman. Kalau untuk buah-buahan yang lainnya itu kayaknya buat pelengkap aja daripada nggak ada gitu, karena suka ada juga yang nanyain, ada juga yang pengen ya teman-teman. Tapi kalau untuk melon ini tuh setiap hari wah laku banget gitu ya teman-teman. Anak-anak tiap yang beli kesini udah pasti nanyainnya melon semangka, melon semangka. Untuk pisang sekarang udah mulai berkurang, kecuali yang gede-gede gitu ya, kayak orang tua atau anak-anak yang udah dewasa kayak gitu, kadang suka nanyain pisang. Tapi kalau melon semangka itu tuh anak-anak kecil di sini pada doyan-doyan banget ya teman-teman. Nah dan ini untuk melonnya aku beli 3 buah. Ini juga nggak terlalu manis kayaknya ya teman-teman.
Tapi kalau misalkan buat es kulkul sih menurut aku sedang-sedang aja, karena ini kan nanti kebantu sama coklat, walaupun melonnya manis, nantinya tuh nggak bakalan terlalu manis karena kan udah dibekuin kayak gitu ya teman-teman, jadi kalah sama es dan coklat. Nah, dan ini untuk melonnya mau aku kupasin, mau aku potong-potongin dulu ya teman-teman. Terus ini udah jadinya kayak gini. Ini aku kasih 3 buah melon atau 4 buah melon kayak gitu ya teman-teman, yang udah aku potong-potongin. Nah, sebenarnya untuk melon sama semangka ini tuh bener-bener boros banget di coklat ya. Beda lagi kalau strawberry anggur kayak gitu kan kecil-kecil ya, jadi nggak terlalu boros di coklat. Tapi kalau melon sama semangka, wah ini lumayan banget sih ke coklatnya, apalagi kalau coklatnya yang kental banget kayak gitu. Nah, oke teman-teman, di sini untuk melonnya mau langsung aja, takutnya nantinya berair gitu ya teman-teman. Mau aku masukin freezer dulu. Ini sebelum aku masukin freezer, aku kasih kantong plastik kayak gini. Ini ada yang bekas, ada yang enggak ya teman-teman, tapi bekasnya juga bukan bekas yang kotor gitu. Jadi ini tuh bekas melonnya juga, aku ambilin lagi karena kan masih bagus. Terus aku taruh di freezer lama biar nantinya tuh ada tekstur es-esnya gitu loh teman-teman, kalau plastik ada airnya. Malah ada ya aku lihat yang masukin melon ke plastik kayak gini tuh si plastiknya dicuci dulu atau diairin dulu kayak gitu, biar nanti ada keluar saljunya gitu loh teman-teman. Nah, kalau aku sih ini aku pakai bekas, tapi bekasnya juga enggak yang campur-campur bekas buah-buahan yang lain ya teman-teman. Jadi kalau bekas melon aku pakai lagi buat melon kayak gitu. Tapi ini enggak banyak sih, cuma sebagian aja. Kalau sekiranya plastiknya udah bener-bener kotor, udah nggak bisa dipakai, ya aku buang gitu ya teman-teman. Tapi kalau masih bersih, masih bagus kayak gitu, ya aku pakai lagi buat buah melonnya. Nah teman-teman, untuk buah melonnya udah beres, aku masukin freezer. Lanjut di sini ke buah semangkanya. Nih untuk buah semangka sepertinya aku agak bingung gitu ya untuk motong-motongnya, karena suka apa ya, kadang kegedean, kadang kekecilan juga. Nah kalau semangka ini kan banyak banget airnya, jadi emang harus buru-buru gitu ya. Kalau abis dipotongin kayak gini tuh harus langsung dimasukin freezer. Nah ini potonginnya aku kayak gini aja teman-teman, walaupun ini kelihatannya kecil-kecil, tapi nanti pas dibekuin terus dicoklatin itu jadi tebel ya. Karena aku juga kan di sini jualnya harga 2000-an. Terus aku akal-akalin aja kayak gini, kalau kegedean kan lumayan juga, ini tuh bikin boros di coklat. Dan ini untuk stroberinya aku belinya juga cuma sedikit karena emang jarang banget sekarang yang jual stroberi ya teman-teman. Alhamdulillah ini untuk stok es kulkul aku juga udah lumayan ada lagi gitu ya teman-teman, walaupun gak terlalu banyak. Oke, dan ini juga udah di malam hari. Untuk persebelakan aku juga udah habis, aku mau belanja dulu. Mungkin sampai di sini dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.